Tes tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang lalu masih menjawab pertanyaan meningkatkan kesabaran. Jadi sabar itu yang jelas harus diyakini sungguh berat. Sabar itu berat karena harus meliputi semuanya, tidak hanya bagian-bagian parsial, tapi meliputi semuanya. Sabarnya orang yang sholat wajib itu mau jamaah. Jadi sabar itu melakukan yang terbaik secara terus-menerus. Definisi singkatnya begitu, melakukan yang terbaik secara kontinu. Jadi orang Islam yang sholat wajib sudah jamaah 5 waktu itu sudah masuk jajaran yang sabar dari sisi melaksanakan sholat. Belum yang lain loh nanti lah, khusuannya juga begitu. Jadi tadi baru pelaksanaan, sabar dalam melaksanakan, belum sabar dalam tujuan sholat, nanti masih teruji lagi. Tujuan sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan yang sifatnya fahsya. Fahsya itu sifatnya memalukan, hina, semacam itu, selain jelek buruk. Jadi seperti ini bicara yang miso, bicara jorok, yang menjurus-jurus, yang vulgar, cenderung vulgar, memperolok-olok. Jadi komedian itu sudah hendak sabar itu, karena ada kan acara sing ngerjai orang lain itu namanya apa? Oh bukan itu yang komedian. Kalau ngeprank kan bukan komedian, ngeprank itu jelas pembohong. Kita nggak usah ikut-ikutan. Lah kita jangan mendukung, kalau di internet gitu jangan didukung nanti ikut bohong nanti. Maksudnya dinilai bohong gitu ya. Yang yang kemarin itu saya tahu di YouTube, bukan orangnya rela dikata-katain apa saja, rela gitu. Ini itu masuk pada acara namanya kok lupa, di roasting apa itu semacam itu itu termasuk pembohong dan itu tidak boleh menurut agama menurut agama. Nah, rata-rata kan kebanyakan manusia yang beriman kan tidak paham agama. Itu contoh agamanya bagus itu contoh Imam Ibnu Taimiyah ketika sakit terus didatangkan dokter, sementara dokter kan bicaranya pakai ilmu kesehatan. Jadi wilayahnya beda itu kan. Imam
Ibnu Taimiyah bicaranya kan hati, keimanan. Nah, ini bedanya di situ. Nah, menurut dokter, orang yang sakit itu harus istirahat total, fisik maupun rohani. Menurut teori dokter. Nah, ketika itu dokternya ditanya oleh Pak Kiai, Pak Imam, benarkah orang yang sakit kemudian merasa gembira, gembiranya menjadi obat? Nah gitu. Jawab dokter, iya. Jadi betul, gembiranya orang sakit itu adalah obat, atau terhiburnya orang sakit itu adalah obat. Lah Imam Ibnu Taimiyah itu bisa terhibur hatinya kalau menyelesaikan membaca kitab. Nah ini. Jadi ketika sakit beliau tuh menghatamkan satu kitab. Itu sudah hiburan, dibanding yang lain tidak ada. Itu contoh hiburannya orang-orang yang paham agama. Jadi yang positif hiburannya. Jadi melakukan positif itu adalah hiburan. Jadi naik kelas saya ini hiburannya ya yang senang-senang gitu ya. Ya di situ. Nah ini maka seluruh niatnya harus diniati, seluruh amalnya ya harus diniati sebagai ibadah. Jadi contohnya, jadi Imam Ibnu Taimiyah tadi sakit pun sakitnya dihitung ibadah. Karena untuk mensyukuri itu memanfaatkan pada tempatnya. Contoh sama-sama menggunakan barang, umpamanya jenengan sudah saya aturkan dulu. Jenengan memberi hadiah saya hem harganya 500.000, mahal nggih, 500.000. Ya, harapan jenengan mesti dipakai untuk sholat, untuk jagong, untuk bertamu, lah gitu lah. Dipakai di badan saya, harapannya gitu. Sama-sama dipakai dan saya mengucapkan kepada panjenengan jazakumullahu khairon jaza. Ini ucapan terima kasih. Tidak sekedar terima kasih ya, tidak gitu. Ini juga ucapan terima kasih. Tetapi bajunya saya gunakan untuk lap meja, lap kursi, ngepel. Itu nek jenengan pirsa kira-kira mangkel medongkol apa gregeten. Nah, padahal juga memanfaatkan. Nah, syukur itu harus memanfaatkan pada yang benar. Ya, pada yang benar itulah syukur gitu. Contoh penglihatan kita gunakan untuk melihat hal yang dibolehkan oleh agama. Ini namanya manusia biar terhibur melihat yang macam-macam. Nah, ini. Terus terang jenengan yang sudah yang tidak punya HP ada? Sinten? Oh, enggak, Pak Safek ya. Yang lain ada. Nggih. Bersyukur Pak, enggak punya HP. Yang punya HP yang sering dibuka apa? Yang sering dibuka kajian. Ya, WA yang sering dibuka WA ya, karena memberi informasi dari teman, dari yang lain-lain ya. Selain WA cerita ya. Sekarang kan lewat HP bisa mengakses macam-macam ya, macam-macam. Jadi ini khusus panjenengan. Nah, nanti kira-kira anak panjenengan sama ndak? Istri panjenengan sama ndak? Nah, kan gitu ya. Ini harus diawasi gitu ya, harus diawasi. Semampunya cuman ya, semampunya. Belum nanti remaja yang lain. Nah, menurut panjenengan khususnya remaja muslim itu kira-kira hanya membuka WA atau berita-berita yang positif atau yang lain-lain? Yang paling banyak. Nah, ini yang lain-lain ya, yang paling banyak. Nah, ini zamannya sudah zaman yang istilahnya zaman edan. Jadi semua dikalahkan oleh teknologi. Jadi semua dikalahkan oleh teknologi. Sampai-sampai di sekolah saya itu mengeluarkan aturan boleh bawa HP sampai sekolah harus dititipkan.
Jadi ada khusus locker HP gitu. Ya, masalahnya juga nek tidak boleh sama sekali itu di apa ya? Karena digunakan untuk alat belajar. Jadi alat belajar siswa. Karena seolah-olah kan internet itu perpustakaan yang besarnya sedunia. Jadi kalau ndak pakai HP ya nanti akan ketinggalan cara belajarnya. Tetapi kalau pakai HP terus, wah juga nanti bahaya. Ya, maka disiapkan locker itu. Begitu dibutuhkan oleh guru harus memberitahu dulu. Semacam itu untuk pencegahan aja. Ya, untuk pencegahan aja. Nah, ini saya usul terutama untuk Masjid An-Nakhl. Mohon kalau rapat itu jangan ngutek-ngutek HP lah. Kita hargai acara rapat. Jadi semacam itu. Umpama ngutek-ngutek untuk mencatat saja. Ya, semacam itu. Ini niatnya tadi nggih, diniati ibadah tadi. Jadi semuanya begitu. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi saum, Ibnu Majah. Semua itu butuh disodakoi. Zakatnya di sini maksudnya sodakoh. Semuanya perlu disodakoi. Lah tubuh itu sodakohnya adalah puasa. Sodakohnya puasa. Nah, kita harus sregep puasa, diniati sodakoh diantaranya nggih. Nanti pahalanya selain mendapatkan pahala sodakoh juga mendapat pahala puasa dan yang lain-lain masih banyak. Orang yang rajin puasa itu doanya mudah dikabulkan, semacam itu pahalanya dan lain sebagainya. Rajin membaca Al-Quran, satakunu fitan, akan datang, akan muncul, akan timbul fitnah. Sekarang ini zaman fitnah. HP itu jadi fitnah sekarang ini. Qultu amal makhraju minha, apa solusinya? Kitabullahi. HP sekarang ada aplikasi Al-Qur'an dikasih kan itu. Kira-kira Qur'annya lebih sering dibaca atau yang lain yang sering? Yang lain kan ini ya. Jadi itu berarti fitnah. HP jadi fitnah. Lah fitnah itu ujian. Ujian itu cenderung kepada negatif atau positif. Nanti semacam itu. Rawahu Darimi sanad dengan sanad hasan ya. Dari ning hasannya tingkat Darimi. Jadi mungkin tingkat Ahmad beda lagi, tingkat Ibnu Darimi itu di bawah Ibnu Majah levelnya ya. Jadi sanadnya hasan ning level Darimi. Perbanyak zikir dan istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang yang sabar itu selalu istighfar, bahkan ke masjid aja yang dibaca istighfar. Pergi ke masjid itu di perjalanan membaca istighfar. Dengan zikir istighfar membuat hati bisa tenang nanti. Bisa, karena hatinya tenang maka akan dihiasi oleh kesabaran. Suka sodakoh, in arotta talinal kolbik fa'at'im miskin wamsah ro'sal yatim. Orang yang suka sodakoh itu tidak mungkin kasar kata-katanya, tidak mungkin itu, karena Allah sudah mendidik. Jadi nek masih kasar, sodakohnya ditambah. Ngendikone kok kasar, sodakohnya ditambah. Jadi kurang gitu nih. Ditambah itu bisa tambah nominalnya, bisa volumenya, meskipun jumlahnya sama ya. Misalkan ingin sodakoh 10.000, nah biar sering seminggu berapa kali, ya gitu. Ya karena mampunya semacam itu. Berlatih untuk bersabar, ini jelas. Karena sabar itu menurut Rasul seperti menggenggam bara api, maka harus dilatih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu indi min khairin
fal addakhirahu ankum. Jadi apa-apa yang ada padaku dari kebaikan harta, sekali-kali tidaklah aku akan menyembunyikannya. Nek coro Rasul namanya harta itu jangan sampai nginep di tempatnya Rasul. Ini Rasul nggih, kita bicara Rasul, bukan kita. Jadi satu hari Rasul itu umpamanya nih, gampang matur aja, dibuat gampang aja, mendapat hasil 10.000, umpamanya begitu, digunakan untuk beliau dan keluarganya 6.000, sudah cukup, masih sisa 4.000. Maka yang 4.000 itu oleh Rasul tidak sampai malam, Pak. Yang dipegang Rasul tidak sampai malam, langsung bagikan pada fakir miskin. Malamnya sudah tidak ada. Apa kita bisa itu? Tidak bisa. Maka solusinya oleh Rasul, bagilah 3. 10.000 umpamanya tadi, gampangnya matur aja, 10.000 dibagi 3. 3 itu belum tentu sama, nggih, terserah panjenengan. Bisa sama, bisa tidak. Mana yang lebih banyak, terserah. Yang penting sudah dibagi 3. 3 itu 1 untuk diri dan keluarga, biaya hidup harian, cukupnya berapa, sisanya masih 2 nih, 2 bagian. Itu 1 untuk sedekah, 1 untuk ditabung. Itu solusinya, itu instruksi dari Nabi. Jadi setiap punya harta, mendapat harta dibagi 3 untuk biaya diri dan keluarga. Biaya diri itu ya makan, ya sekolah dan lain-lain gitu loh. Jadi biaya anaknya sekolah atau biaya yang lain. Terus bagian yang kedua tabungan, bagian yang bagian yang ketiga sedekah. Umpamanya untuk diri dan keluarganya 6.000, masih sisa 4.000, 3.500 ditabung, 500 sedekah. Nah, boleh-boleh saja. Ning kebangetan hanya gitu aja. Nggih, masuk sedekahnya mau 500. Ya, 1.000 lah paling tidak gitu. Tapi boleh, tidak dilarang itu. Itu jadi tidaklah aku akan menyembunyikan, itu maksudnya begitu. Namun barang siapa yang menahan, menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Jadi sebetulnya ada orang yang betul-betul kepepet tuh banget, tidak punya banget lah gitu. Tetapi tidak mau menampakkan diri, itu namanya mahrum dalam Al-Quran ya. Jadi dalam surat 51 ayatnya 19 ya, kalau tidak salah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum itu. Jadi meminta-minta itu boleh dalam Islam asal benar-benar membutuhkan, bukan untuk profesi. Namanya sa'il. Tapi yang paling baik oleh Allah diberi istilah mahrum, itu hamba Allah yang sebetulnya meminta-minta boleh, ning tidak mau. Itu namanya mahrum. Lah yang paling baik mahrum itu. Jadi meminta intinya boleh, cuman jangan digunakan untuk profesi. Lah pengemis itu profesi. Jadi malah lebih kadang. Dulu ada terjadi itu di tetangga saya yang sekarang sudah pindah nama, pindah orang, ganti orang kok pindah, sudah ganti orang. Itu ngontrak, ada pengemis membawa anak. Nah, yang ngontrak tetangga saya itu TV-nya hitam putih. Terus ada pengemis membawa anak, anaknya nyeletuk, TV-nya apik nggonku. Wah, ini namanya anak ya. Gonku wis berwarna. Nah, itu pengemis itu. Contohnya gitu. Nah, itu dosa besar. Jadi pengemis itu dosa besar ya. Nah, maka nek pengemis ya nek menurut saya jangan dikasih kalau yang seperti itu. Karena mendidik untuk minta. Ngasihlah yang betul-betul membutuhkan. Di semacam itu. Ini untuk latihan bersabar tadi. Wa man yatasabar yusabbirullah.
barang siapa yang berlatih sabar, maka Allah akan menjamin menjadikan dia menjadi orang yang sabar. Pandai mensyukuri nikmat, contohnya seperti tadi yang gambarannya. Jadi sama-sama berterima kasih, ning memanfaatkan barang bukan pada tempatnya, itu namanya tidak bersyukur. Maka Nabi memuji orang yang beriman, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Urusan orang beriman itu mengagumkan. Nah, ini dipuji oleh Nabi, dan itu tidak bisa diperoleh kecuali orang yang beriman. Ini maksudnya iman yang mukmin yang sejati, tidak hanya pengakuan aja. In asobat usaro syakaro, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, pandai bersyukur, dimanfaatkan sesuai aturan Allah. Jadi dapat rezeki, potong dulu untuk sedekah. Nah ini sebelum dimanfaatkan, potong dulu untuk sedekah. Ya kira-kira yang layak menerima siapa ya? Didatangi. Yang diutamakan saudaranya, karena sedekah kepada saudara itu pahalanya double. Pahala sedekah yang pertama, yang kedua pahala silaturahim. Jadi mengokohkan jalinan persaudaraan. Kalau lebih berat, lebih besar pahalanya silaturahim. Kalau yang bukan sahabat kan nanti, bukan kerabat, bukan saudara, itu pahala sedekah dan pahala ukhuwah saja. Jadi lebih kecil dibanding yang silaturahim. Fakana khairan lah, itulah yang dikatakan baik. Wa in asobat uzdoro, kalau atau memperoleh atau ditimpa, boleh ditimpa sesuatu yang menyedihkan atau memperoleh sesuatu yang kurang senang. Nanti umpamanya gini, dapat gaji, amplopan umpamanya biasanya dibuka masih utuh. Suatu saat dapat gaji dibuka dihitung min min berapa begitu ya, itu tetap sobaro, meskipun kurang tapi bersabar, alhamdulillah, minimal begitu. Ning alhamdulillah saja tidak cukup. Setelah alhamdulillah dimanfaatkan untuk apa? Maka Nabi mengajari doa, begitu dapat rezeki bacalah doa pripun Pak? Allahumma barik li fi, hanya gitu, singkat banget. Allahumma barik li fi. Ya Allah, semoga rezeki ini barokah. Ketoke nek dibuka dihitung berkurang daripada kemarin, ning lebih cukup sekarang, itulah barokah. Lah kita mengharapkan begitu. Jadi di awal sudah rasanya tidak enak karena kurang penghasilannya. Tapi nyatanya karena kita bersyukur, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan Allah, nyatanya cukup dan keporoturan. Jadi hitungan Allah dengan hitungan kita itu beda. Maka yang paling baik ikutilah hitungan Allah. Nah ini, jadi seneng sedekah tadi, sabar ya. Ini menerima sedikit, tetap sedekah meskipun jumlahnya sedikit. Nah, tapi ikhlasnya masih. Fakana khairan lah, itulah yang paling baik. Rawahu Muslim. Jadi mantap. Ada yang ditambahkan sebelum dilanjut? Mau berinteraksi dengan masyarakatnya, ini kita tidak boleh menyendiri, meskipun tidak cocok. Ini meskipun tidak cocok, soal tidak cocok itu ya mesti
Al-mu'minu alladhi yukhallitun nasa yuhasbir ala adahum a'dhamu ajran minal mu'mini alladhi la yukhallitun nasa wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang mau berinteraksi dengan masyarakat, jadi gampangane matur pertemuan RT ikut, dan semacam itulah yang paling gampang ditempuh. Tidak masyarakat mabukan ikut, tidak ya. Itu namanya tidak sabar. Di sini ada wayasbir ala allahum. Nah ini orang beriman yang mau berbaur berinteraksi dengan masyarakat, wayasbir ala allahum, dan mampu bersabar atas allahum, keburukan mereka. Mampu itu. Mereka minum-minum ya sudah menjauh. Bekerja bakti ikut. Nah gitu. Pertemuan RT ikut, ronda ikut, nah gitu, dan seterusnya. Dan ketika mereka mabuk-mabukan tidak mau mencela. Jadi marru bilahwi marru kiroma. Jadi mulia. Orang yang tidak mau mencela itu kan mulia. Mukmin sejati itu begitu. Wa idza marru bilahwi marru kiroma. Kalau tahu di situ ada lahwun, contohnya judi, contohnya mabuk-mabukan atau yang lain ya, campur sari misalkan begitu, ya tetap diam, menjauh. Kalau memang tidak setuju ya menjauh. Di contoh nih Pak nih, contoh kita sering diundang jagong lain atau beda agama atau sama agama ya. Jadi saya pernah jagong di mana itu, di koperasi yang utara mana, Butuh Waris ya, sana ya, orangnya muslim juga ya, muslim itu temannya nyonya ya. Itu di sana dari luar terdengar penyanyinya baca sholawat. Sholawatnya gimana saya tidak bisa menirukan. Pokoknya sholawat lah gitu. Sholawat itu kan baik nih, nek dinyanyikan. Jadi meskipun sholawatnya ya ngawur, tapi tetap baik dibanding nyanyian kan gitu. Setelah masuk, yang sholawat itu pakai baju yang lengannya ndak ada. Ya ini sama ada gitu. Ternyata begitu ya. Terus masuk ndak Pak? Masuk jagong duduk ndak? Nek saya ya menulis dulu biar untuk bukti hadir ya, karena diundang. Setelah itu pamit gitu. Ya yang penting diundang sudah datang kan itu. Kewajibannya kan gitu kan, bukan diundang datang terus duduk makan kan, bukan begitu. Diundang datang. Nah ini aja. Nah ini apa? Di antara bersabarnya menerima atau menerima, bersabar atas bukan menerima, ngalah itu ya. Jadi ngalah itu menolak keburukan mereka dengan cara yang baik, maksudnya gitu. Itu a'dhamu ajron, lebih besar mendapat pahala dari Allah daripada mukmin diundang jagong, ngerti nek beda agama langsung tidak datang, belum tahu kahanane. Nah ini. Jadi jenengan kenal Ranto Gudel nggih? Itu ternyata masih sepupu mertua saya. Baik yang mertua sekarang maupun yang dulu. Jadi mertua saya itu aslinya Klaten. Jadi tunggal mbah dengan Pak Ranto itu. Jadi nyambung dengan istri sekarang, nyambung yang dulu nyambung. Itu pernah ngundang mangentu siapa yang istrinya Cina itu, anak dari istrinya yang Cina. Kok lupa namanya, adiknya Mami. Itu di Nusuan. Lah saya enggak tahu karena nek saya ke Pak Ranto itu Mas ya, benar Mas. Waktu Pak D yang di Ngelukis itu, beliau takziah ketemu saya, ngomong-ngomong sempat ngomong-ngomong.
Lah karena itu kami diundang Jagongan datang. Saya tidak menduga sama sekali. Ternyata di tempat Jagongan itu cara duduknya melingkar itu apa namanya? Oh bukan, duduk pakai duduk. Ya meja bundar. Setiap meja itu ada minuman kerasnya. Setiap meja. Nah, terus saya bilang ke mertua, menemui tuan rumah salaman kondur. Karena dalam hadis kan tidak boleh duduk-duduk yang di situ ada minuman keras yang diminum. Ya tetap, jadi kita tetap karena itu masih saudara, cukup menghormati terus pulang. Itu aja, ndak usah nunggu jamuan. Nah, itu contoh wayasbir ala adahum. Jangan wah duduklah malah bangga, jangan, meski yang penting tidak minum, jangan begitu. Jadi bangga duduk-duduk yang penting tidak minum itu sudah salah. Karena perintahnya jangan duduk di situ. Duduk aja ndak boleh apalagi minum. Itu sama dengan gini. Di pom bensin dilarang apa? Apa jenengan nggawa obor. Terus bilang sing dilarang merokok. Gitu. Jadi maksudnya yang kecil aja dilarang apalagi yang besar kan gitu. Jadi dalam syariat pun berlaku, yang kecil dilarang, yang besar apalagi kan begitu. Lah orang yang seperti itu sikapnya itu lebih banyak mendapatkan pahala daripada muslim yang sama sekali tidak mau. Wah ini gandeng masyarakat saya umpamanya ini bertentangan dengan agama, maka pertemuan RT tidak datang. Nah, kecuali ada minum-minumannya tadi, ya, semacam itu. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Bapak Ibu, sekarang amar ma'ruf nahi mungkar juga dipermudah oleh Allah. Jenengan buka-buka internet langsung mendukung dakwah itu sudah nilainya amar ma'ruf nahi mungkar. Mendukungnya tidak harus subscribe, ya yang penting dibuka, tidak diikuti terus ya tidak apa-apa. Biar yang membuat konten dakwah itu nanti terinspirasi, kan gitu. Ya syukur bisa subscribe. Jadi biar dukung ini yang subscribe terkenal itu ternyata malah mengajak kepada kemungkaran. Contohnya tadi ngeprank itu tadi. Ngepranknya kelewat batas itu ya. Jadi semacam, dan itu menurut agama Islam tidak dibolehkan ngeprank itu ya. Tamiru bil ma'rufi wan tanahu 'anil munkar ini. Jadi kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam bermedsos pun juga amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawan mutaba'an